Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Hafiz Mutakin, CPNS di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin, Angkatan 19, Kelompok 1, dengan nomor daftar hadir 10. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan presentasi tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Di sini, saya akan menjabarkan beberapa poin utama. Yang pertama, terkait dengan profil instansi, di mana ada profil singkat beserta visi misi dan struktur instansi. Yang kedua, terkait tugas, yaitu tugas yang saya laksanakan, khususnya di unit kerja Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus. Ketiga, jenis dan standar layanan. Hal ini terkait dengan jenis-jenis layanan yang diberikan di Inspektur Pembantu Khusus. Dan yang keempat, pelaksanaan tugas dan tujuan instansi, yaitu keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan pencapaian tujuan bersama di instansi. Kemudian, profil instansi, Inspektorat Kota Banjarmasin beralamatkan di Jalan Pramuka, Komplek Tirta Dharma, atau juga dikenal dengan Komplek PDAM nomor 70 RT 18, Banjarmasin Timur. Adapun visi dari Inspektorat Kota Banjarmasin adalah menjadi aparatur pengawas yang profesional untuk mewujudkan pemerintah Kota Banjarmasin yang mandiri, harmonis, religius, beriman, dan bertakwa. Dan untuk misinya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pengawasan, kemudian juga mengoptimalkan peran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik melalui pengawasan. Untuk struktur instansi, Inspektorat Kota Banjarmasin dipimpin oleh inspektur, dibantu sekretaris inspektorat, yang di bawahnya ada Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian. Di Inspektorat Kota Banjarmasin, ada 4 orang inspektur pembantu atau Irban yang bertanggung jawab langsung kepada inspektur, yaitu Irban Wilayah 1, Irban Wilayah 2, Irban Wilayah 3, dan Irban Khusus. Kemudian, di setiap Irban ada kelompok jabatan fungsional, auditor, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau PPUPD. Tugas kami yaitu melakukan pencegahan korupsi dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi, melakukan Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK, melakukan sosialisasi pungutan liar dan gratifikasi, serta pengelolaan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Juga ada pendampingan dan review terkait dengan penilaian mandiri, pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB, dan zona integritas atau ZI. Kemudian juga mengelola pengaduan masyarakat, pengawasan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Kemudian ada pengembangan kompetensi, di mana jabatan fungsional mengikuti pelatihan, pendidikan, bimbingan teknik untuk terus meningkatkan kompetensi. Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari inspektorat terkait dengan layanan pengaduan masyarakat. Masyarakat umum atau pegawai dapat mengirimkan informasi pengaduan atas tindakan aparatur pemerintah dalam lingkup pengaduan seperti penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran disiplin pegawai. Hal ini dapat dilakukan melalui saluran penerimaan pengaduan yang diterima oleh inspektorat. Untuk standar layanan, tim pengelola pengaduan atau TPP mencatat pengaduan ke dalam agenda pengaduan. Tim kemudian menentukan kategori pengaduan berdasarkan kesesuaian kriteria. Tim kemudian menganalisis pengaduan, kelengkapan informasi pengaduan, di mana pada dasarnya harus memenuhi syarat 5W1H, namun tidak jarang, pada kondisi tertentu, inspektorat dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan ahli dari auditor dan cukup memenuhi 3 syarat, yaitu what, apa yang terjadi, who, siapa yang melakukan, where, di mana terjadinya. Kemudian, berdasarkan kelayakan tersebut, inspektur mendisposisi pengaduan untuk diteruskan ke proses audit. Tim audit melakukan konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, investigasi, dan menyusun laporan hasil audit
atas pengaduan untuk dilaporkan kepada inspektur. Inspektur yang menerima laporan hasil audit akan memutuskan tindakan selanjutnya. Perlu diketahui, layanan pengaduan masyarakat ini tidak dipungut biaya sepersen pun. Keterkaitan pelaksanaan tugas dan tujuan instansi. Berdasarkan tugas yang telah disebutkan sebelumnya, maka dari persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti serta capaian nilai Monitoring Center for Prevention atau MCP KPK, kemudian juga SKPD yang meningkat nilai reformasi birokrasinya, serta adanya SKPD yang memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka tujuan instansi terkait dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif dan efisien sesuai perundang-undangan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.